Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK, kita sudah terhubung dengan mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Pak Saud, selamat siang. Halo, selamat siang, Egan. Ya, terima kasih atas waktunya. Pak Saud, dengan banyaknya laporan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK, Anda kaget tidak apabila kali ini pimpinan KPK dikaitkan dengan upaya pemerasan? Ya kalau dari teori behavior ya nggak kaget dong. Kan kita udah bilang kemarin dalam kejadian yang keberapa itu kan saya bilang kita tinggal nunggu akan ada kejadian-kejadian lain. Karena ini menyangkutnya behavior, ini menyangkutnya values, ini menyangkutnya nilai-nilai yang mereka sebut-sebut sebagai integrity, terus kemudian apa yang disebut sinergi, kepemimpinan, keadilan, profesional, semua itu kan nggak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Dan itu sudah dilanggar sejak mereka beberapa bulan di sana. Itu kan sudah banyak case-nya. Jadi ini as a matter of bagaimana kita menanggapi, mau dibiarin nggak, tinggal nunggu berita berikutnya seperti apa. Jadi kalau Egan tanya kaget ya nggak kaget. Tinggal modusnya yang berubah-ubah, caranya berubah, targetnya berubah, kan gitu aja. Ya, Pak Saud, dengan sistem pengawasan KPK yang berlaku pada saat ini, apakah memang ada peluang seorang pimpinan KPK ini melakukan pemerasan terhadap seseorang yang memiliki kasus korupsi? Jangan dijawab dulu, Pak Saud, kita akan bahas itu usai jeda. Bisa jangan kemana-mana, Metrosnya akan kembali. Kembali bersama kami di Metro Siang, masih bersama dengan kami mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Pak Saud, apakah memang dimungkinkan, peluangnya apakah memang terbuka seorang pimpinan KPK ini melakukan pemerasan? Pertama kan kalau kita bicara risiko ya, risiko di KPK itu kan banyak risiko, termasuk risiko fraud, risiko melakukan pelanggaran sesuai tidak sesuai dengan sumpah yang dilakukan. Itu sebabnya makanya ada sistem di sana yang dibuat, ada protokol, kemudian ada koordinator sekretaris pimpinan yang akan mengarrange kepada siapa, ketemu siapa, kapan. Ya, kecuali kalau yang sifatnya pribadi tentu itu di luar jam kerja agak menjadi lebih sulit, tetapi ketika pada periode yang lalu pengawas internal itu bekerja proaktif, dia akan lebih gampang mengamati. Karena bagaimanapun dia 24 jam itu nggak lepas dari perilaku yang disebut sebagai apakah ada berintegritas, apakah ada itu membangun keadilan, apakah profesional dan seterusnya. Jadi kalau ditanya apakah ada peluang, tentu ada peluang, karena memang kalau orang kan akan selalu cari peluang. Persoalannya adalah kalau kita bicara kontrol, kalau kita bicara kepatuhan, compliance gitu ya, kalau kita bicara risiko, kalau kita bicara mengurus anti korupsi, kalau dilakukan dengan vested interest, ya akan dicari aja cara-cara untuk kemudian dia lari dari aturan itu. Oleh sebab itu kalau kita lihat kronologisnya bagaimana serah terima dilakukan, modus apa itu dilakukan, kemudian siapa-siapa yang berinteraksi, pada bagian lain itu juga bertentangan dengan bahwa pimpinan KPK tidak boleh ketemu dengan orang siapapun yang ada kaitan dengan perkara ditangani. Itu kan sebenarnya harus sudah ada di kepala, itu kan sumpah, itu kan ada undang-undang KPK. Nah ini kan kemarin sepertinya kalau disebut media itu ketemu di satu tempat untuk kemudian dialog, kemudian diberikan sesuatu. Jadi kalau Egan, kalau kemudian kita tanya apakah ada peluang, ya sekarang ini peluangnya menjadi lebih longgar. Karena memang juga pengawas internal di masa lalu, deputi pengawas internal dan pengaduan masyarakat itu sangat intens. Saya berulang-ulang di media mengatakan saya pakai batik salah aja ditegur tertulis. Sekarang ini kok bisa orang dengan lulus pergi kemana-mana tanpa ada yang mengamati. Sampai kemudian kasus ini terungkap ke publik. Apalagi itu dikaitkan dengan situasi kontestasi saat ini sehingga framing politik menjadi luas dan menjadi noisy pemberantasan korupsi di Indonesia. Itu kira-kira, Egan. Ya, Pak Saud, meskipun mungkin tidak dirinci oleh Polda Metro Jaya, tapi kemudian laporan ini mengarah kepada Ketua KPK, Firly Bahuri. Apa catatan Anda berkaitan dengan figur Firly Bahuri ini? Ya kan kita sudah banyak track recordnya. Coba dibuka lagi deh, saya nggak usah nyebut satu-satu. Nanti kayaknya saya ada persoalan yang subjektif. Coba dilihat kembali deh, kan persoalannya cukup banyak. Udah lebih dari 6 case itu yang ada muncul di media dan selalu kelihatannya itu selesai begitu aja oleh Dewan Pengawas. Jadi kalau saya berharap kali ini Pak Sulistyo Sigit sebagai Kapolri ini deliknya tentu kita bisa berdebat lah ya. Tapi kalau kita bicara bertemu itu bukan delik aduan itu, karena bagaimanapun kalau dikaitkan dia meminta sesuatu berarti kan ada case yang sedang ditangani. Kemudian case itu bisa keluar.
ya kan? Nah, berarti kan ada sesuatu yang sebenarnya kita harus mengambil penindakan dengan tegas dalam kaitan bagaimana kita menindaki kasus ini, atau kita akan mendengar ini kasus ini seperti ini lagi di waktu yang akan datang karena tidak ada perilaku yang berubah. Jadi sekali lagi kita berharap kalau memang sudah dimulai 6 orang dipanggil dan kemudian didalami lagi, jangan ditunggu terlalu lama dan lebih aman, lebih gentle, karena yang terkait dengan ini menterinya sudah mengundurkan diri. Ya, kalau bisa mengundurkan diri supaya apple to apple gitu, bahwa memang sama-sama berintegriti, gentle, mengaku saya bertanggung jawab bahwa saya melakukan bla 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 sebagaimana disampaikan oleh Syahrul Yassin Limpo dalam kaitan ini. Dia mengakui dan kemudian apakah nanti itu urusannya pemerasan atau penyuapan, ini kan perlu dibuka ke publik, ya kan? Ini Pak Yassin Limpo yang memberi suap atau yang dia ini kan masih simpang siur nih, atau dia yang memang diminta gitu. Ini kan belum jelas. Kita nggak tahu, publik nggak tahu. Yang beredar kemarin itu kan yang di surat panggilan dari Polda itu, saya masih melihatnya itu masih baru mengklarifikasi gitu. Jadi kalau klarifikasi, kalau kita memberantas korupsi harus transparan, akuntabel, dan yang kita sebut sebagai bebas dari konflik kepentingan. Saya pikir Polri harus membuka ini nantinya pada saatnya. Kita strateginya silakan kepada penyidik aja lah. Apa yang kita nggak masuk ke substansinya, kita nggak masuk kepada pokok perkaranya. Kira-kira gitu ya, Gan? Ya, Pak Saud, unsur-unsur apa yang harus ada untuk membuktikan bahwa memang pemerasan itu memang ada, bukan penyuapan? Ya, itu nanti kan kita lihat dari kronologisnya kan terlihat nanti. Dari sekuensnya ada kasus enggak, kapan mulai kasus itu. Nanti kan bisa dilihat tuh, kapan kasus itu dimulai. Kan orang nggak ada alasan juga kalau meminta kalau nggak ada pintu masuk. Ya kan, entry tahunnya kasus apa? Kan kemarin disebut ada 3 case ya. Katakanlah 3 case yang disampaikan kepada Menteri Pertanian, ada 3 case itu. Apakah case yang mana ini? Kita nggak tahu, apa ada case lain kita nggak tahu, ya kan? Sebab itu harus dilakukan lebih lanjut sehingga kemudian kita bisa memastikan bahwa semuanya kita lakukan dengan transparan, dan hukum menjadi pasti, hukum menjadi adil, dan hukum menjadi bermanfaat. Sekarang ini saya nggak ngerti kalau posisinya kayak begini, tapi kan bermanfaat nggak sih memberantas korupsi dengan benar, dengan adil, ya kan? Ada bagian lain banyak case-case yang kemudian terprovision kita juga dilanjuti. Ini pertanyaan kita semua. Jadi bagaimana hal yang dibilang sekarang KPK multi menurutkan. Oke, baik Pak Saud, kita akan tunggu nanti pengungkapan kasus ini selanjutnya. Terima kasih Pak Saud Situmorang telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.